Kabut pagi turun dikawali seperti tirai rahasia zaman. Di antara batu-batu berlumut dan heningnya pepohonan tua, berdiri seorang lelaki berwibawa berusia 40 tahun, mata tajam bagai menembus kabut takdir. Dialah Prabu Bunisora Suradipati, sang raja yang memerintah bukan hanya negeri, tapi juga batin rakyatnya. Namun ketenangan wajahnya menyimpan badai, sebab di balik kedamaian Galuh, luka sejarah masih berdenyut. Palagan Bubat, hari ketika darah Sunda tumpah di tanah Majapahit, ketika kakaknya, Prabu Linggabuana, gugur dengan kehormatan, dan Putri Sundadiah Pitaloka meregang nyawa dalam kesucian. Kini, seluruh beban dendam dan kehancuran itu menumpuk di pundaknya. Ia bukan naik tahta karena ambisi, melainkan karena takdir memaksanya menggantikan kakaknya yang wafat. Di hadapan rakyat yang kehilangan harapan, Bunisora bersumpah bukan untuk membalas, tapi menyembuhkan. Namun, menyembuhkan luka sebuah negeri jauh lebih sulit dari memenangkan perang. Tahun 1357 Masehi, Kerajaan Sunda Galuh berdiri di ambang perpecahan. Di timur, para bangsawan dari Kawali mendesak perang balasan. Di barat, para resi dan pemuka lembaga agama menyerukan damai. Di tengah badai itu, Bunisora berdiri di tengah prajurit, diam menatap peta kerajaan yang tergores di atas kulit kijang. Jika kita tidak menyerang Majapahit, mereka akan menganggap kita lemah. Ujar Patina Larang, matanya berapi-api. Lemah bukan berarti kalah, jawab Bunisora tenang. Kemenangan sejati adalah ketika api amarah padam di dalam dada kita sendiri. Lapangan hening. Kalimat itu menggema seperti mantra. Para prajurit menunduk, tak sanggup menatapnya. Dalam hati, Bunisora tahu, setiap keputusan untuk damai berarti ia menentang darah dan harga diri bangsanya sendiri. Tapi ia juga tahu, jika api dendam dibiarkan hidup, maka Sunda akan hancur bukan oleh musuh, tapi oleh dirinya sendiri. 3 tahun berlalu. Di bawah pemerintahannya, Galuh berubah. Hutan dibuka untuk pertanian, sungai-sungai dibersihkan, pusat ilmu kebatinan Binaya Panti Jampang didirikan di barat kerajaan. Tempat itu bukan sekadar padepokan, melainkan pertemuan antara kekuasaan dunia dan batin. Di sanalah para pertapa, resi, dan prajurit belajar bukan hanya ilmu silat dan strategi, tapi juga cara mengalahkan diri sendiri. Namun ketenangan itu rapuh. Dari timur datang kabar, kelompok pemberontak yang menamakan diri Anak Karangbubat membuat kekacauan di desa-desa, mengatasnamakan pembalasan atas kematian Raja Lama. Mereka berteriak, Raja sekarang telah dikebiri jiwanya oleh doa-doa. Malam itu, Bunisora memanggil pengawal pribadinya, Rakian Rangga. Katakan Rangga, ujarnya lembut. Apakah rakyat percaya pada rajanya? Rangga menunduk. Sebagian masih setia, Gusti, tapi sebagian lain haus darah. Prabu Bunisora berdiri, berjalan ke jendela. Di luar, bulan separuh menggantung di langit seperti mata dewa yang menatap ujian manusia. Maka, biarlah aku turun dari singgasana, katanya akhirnya, karena tak ada doa yang lebih kuat dari langkah seorang raja di tengah rakyatnya sendiri. Hari itu, Kawali bergetar. Prabu Bunisora menanggalkan mahkota, mengenakan jubah putih pertapa, dan berangkat ke timur ditemani segelintir pengawal. Di sepanjang perjalanan, ia melihat wajah rakyatnya. Mata yang pernah bersinar kini muram. Anak-anak takut, para janda masih menyalakan dupa untuk para prajurit yang tak kembali dari Bubat. Setiap langkahnya seperti menapaki luka sejarah. Tapi, ia terus berjalan. Di lembah Jampang, di tengah kabut pagi, ia menemukan markas para pemberontak. Mereka berbaris, bersenjatakan tombak, mengenakan kain merah darah di kepala. Pemimpinnya, Ki Bima Anung, keluar sambil tertawa. Lihatlah, raja yang katanya resi datang tanpa pasukan. Aku datang bukan membawa perang, ujar Bunisora. Aku datang membawa kebenaran yang kau tinggalkan. Ki Bima menatap Tayo. Kebenaran? Kakakmu mati dihina, bangsamu dicemooh, dan kau bicara tentang kebenaran? Aku bicara tentang kehormatan yang tidak bisa dikembalikan dengan darah. Teriakan amarah pecah. Anak buah Bima maju menyerbu. Tapi Bunisora hanya menutup mata. Ia berdoa dalam bahasa kuno Sunda Wiwitan, Sang Yang Tunggal, jadikan amarah mereka cermin bagi diriku sendiri. Saat pedang pertama hampir menyentuh tubuhnya, kilatan cahaya keluar dari telapak tangannya. Tidak seperti sihir mematikan,
melainkan cahaya lembut yang menembus dada setiap penyerang. Mereka berhenti, gemetar, dan banyak yang berlutut menangis tanpa tahu mengapa. Ki Bima terpaku. "Apa yang kau lakukan, manusia?" Bunisora membuka mata. "Aku hanya mengembalikan amarahmu pada asalnya." Ki Bima menjatuhkan senjatanya. Dalam diam, ia bersujud. Hari itu, tanpa setetes darah pun, pemberontakan berakhir. Namun kemenangan itu membawa luka baru, sebab para bangsawan di istana menganggap Bunisora telah meninggalkan kodrat raja. Mereka menuduhnya terlalu lembek, terlalu rohani. Suara-suara di istana mulai berbisik. Ia bukan raja, ia pendeta yang terjebak di tahta. Bunisora mendengar semua, tapi ia hanya tersenyum. Ia tahu masanya hampir selesai. Di balik layar, ia menyiapkan pewaris sejati. Niskala Wastu Kancana, anak dari Lingga Buana, darah sah kerajaan Sunda. Selama bertahun-tahun ia mendidik sang anak dalam diam, bukan tentang perang, tapi tentang keseimbangan. Ia berkata, "Negeri ini tidak akan kokoh karena benteng, tapi karena kebijaksanaan. Seseorang baru menjadi raja sejati ketika bisa memerintah dirinya sendiri." Ketika Niskala beranjak dewasa, Bunisora memanggil seluruh petinggi kerajaan. Di tengah halaman Batu Kawali, di bawah sinar matahari pagi, ia menyerahkan mahkota yang dulu dikenakan kakaknya. "Aku hanyalah penjaga," katanya. "Penjaga di antara dua zaman, zaman darah dan zaman cahaya." Setelah penyerahan tahta itu, Prabu Bunisora meninggalkan istana. Ia berjalan ke selatan, ke hutan lebat Jampang, tempat ia dulu membangun padepokan. Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihatnya secara langsung. Hanya para pengembala yang sesekali berkata, melihat cahaya di tengah hutan, sosok berjubah putih duduk di antara kabut, dikelilingi angin, yang berputar seperti berdoa. Orang-orang mulai memanggilnya Sang Hyang Bunisora, atau Batara Guru di Jampang. Dari sanalah legenda lahir. Legenda tentang raja yang menolak membalas dendam, raja yang menundukkan amarah dengan doa, raja yang mengubah luka menjadi jalan menuju pencerahan. Kini, di reruntuhan Astana Gede Kawali, di antara ukiran batu yang memudar, masih terbaca tulisan kuno. Inilah tanah di mana kebijaksanaan tumbuh, di mana seorang raja memilih menjadi resi agar dunia belajar dari diamnya. Dan ketika kabut turun di pagi hari, banyak yang bersumpah melihat bayangan seorang lelaki berwibawa berdiri di antara batu-batu purba itu, menatap ke arah matahari terbit.